Senin subuh rudal Israel hantam Damaskus, pos-pos militer hancur. Pertahanan udara Suriah telah mencegat rentetan rudal Israel yang menargetkan wilayah sekitar ibu kota Damaskus. Pada hari Senin 31 Januari 2022, serangan itu mengakibatkan beberapa kerusakan meski tanpa merinci target yang dimaksudkan. Namun otoritas Israel yang telah melakukan ratusan serangan ke Suriah yang dilanda perang selama 1 dekade terakhir menolak berkomentar. Pada Senin subuh disebutkan bahwa rudal ditembakkan Israel di sekitar wilayah pinggiran Damaskus. Organisasi Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris sebagaimana diberitakan Al Jazeera mengatakan serangan itu menghantam pos-pos militer dan pengisian senjata militer gerakan Hizbullah Lebanon. Disebutkan bahwa militer Hizbullah itu selama ini telah mengirim pejuang untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad. Situs yang dioperasikan oleh kelompok Hizbullah Lebanon di wilayah Kelamon, timur laut Damaskus terkena serangan Israel saat fajar, disampaikan dalam pernyataan COHR. Pemantau perang yang mengandalkan sumber-sumber di dalam Suriah mengatakan serangan itu memicu kebakaran di pos-pos militer dan depot senjata milik Hizbullah. Diketahui Israel jarang berkomentar tentang serangan udara yang dilakukan di Suriah. Namun Israel berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan musuhnya Iran dan sekutunya memperluas jejaknya di Suriah. Sementara Iran bersama dengan Rusia adalah pendukung militer utama al-Assad. Israel disebut telah menargetkan posisi pemerintah serta pejuang Hizbullah. Serangan Senin terjadi di tengah ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah ketika kekuatan dunia terlibat dalam negosiasi dengan Teheran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, sementara perang Yaman juga masih terjadi. Sementara itu, pada hari Senin, Uni Emirat Arab mencegat rudal balistik yang ditembakkan oleh pemberontak Hutsi Yaman yang bersekutu dengan Iran dalam serangan ketiga dalam beberapa pekan terakhir. Sistem pertahanan rudal Suriah menembak jatuh beberapa dari rudal Israel yang menyerang Damaskus pada Selasa tengah malam. Selain Damaskus, kota Homs juga jadi target serangan. Kantor berita pemerintah Suriah sana pada Rabu melaporkan bahwa serangan sejumlah rudal Zionis diluncurkan dari wilayah udara Lebanon. Penduduk Damaskus melalui Facebook melaporkan ada ledakan sangat keras yang mengguncang ibu kota. Belum jelas apakah ledakan itu akibat rudal Zionis yang menghantam daratan atau akibat intersepsi oleh sistem pertahanan rudal Damaskus. Sejauh ini belum ada laporan tentang korban jiwa. Militer Suriah mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara mereka telah menembak jatuh beberapa rudal yang ditembakkan oleh Israel. Sistem pertahanan udara kami menangkis rudal-rudal agresor dan menembak jatuh beberapa di antaranya, kata Kementerian Pertahanan Suriah yang dilansir sana. Israel seperti sebelum-sebelumnya tidak mengomentari serangan rudal seperti yang dituduhkan pemerintah Suriah. Namun militer Zionis tersebut sering meluncurkan rudal terhadap apa yang Tel Aviv gambarkan sebagai target Iran di negara Presiden Bashar al-Assad. Serangan sebelumnya terjadi pada awal Mei lalu di Provinsi Latakia, tepat sebelum Israel terlibat dalam perang berdarah 11 hari dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza. Serangan Selasa malam terhadap Damaskus dan Homs terjadi di akhir masa jabatan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Setelah 12 tahun berkuasa, ia dijadwalkan akan digantikan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh mantan ajudannya, Naftali Bennett, dan politisi oposisi Yair Lapid, dengan dukungan dari sebuah partai Islam Arab. Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad baru-baru ini memenangkan pemilihan presiden dengan meraih 95% suara. Uni Emirat Arab mengatakan pada Senin pihaknya telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman ketika negara Teluk itu menerima kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan Herzog menjadi lewatan resmi pertama Presiden Israel di UAE. Kementerian Pertahanan UAE mengatakan rudal tersebut dicegat dan dihancurkan kepingan jatuh ke kawasan tak berpenghuni. Tidak dijelaskan apakah rudal tersebut mengarah ke ibu kota UAE, Abu Dhabi atau Dubai, pusat bisnis dan wisata di Timur Tengah. Otoritas penerbangan sipil UAE mengatakan lalu lintas udara di negara itu berjalan seperti biasanya dan semua penerbangan beroperasi normal. Meski ada serangan tersebut, kantor berita negara WAM melaporkan. UAE menjadi bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Konflik yang sudah berlangsung 7 tahun itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman terancam bencana kelaparan.
Juru bicara militer Houthi di Yaman mengatakan Minggu malam di Twitter bahwa kelompok mereka akan mengungkap rincian operasi militer yang baru di UAE dalam beberapa jam ke depan. Houthi melancarkan serangan mematikan di Abu Dhabi pada 17 Januari dan menembakkan rudal pada Senin yang gagal untuk kedua kalinya setelah milis Yaman yang didukung UAE melakukan intervensi di garis-garis depan pertempuran yang dimasuki Houthi tahun lalu. Kemenhan UAE mengatakan pesawat-pesawat tempur koalisi telah menghancurkan peluncuran-peluncuran rudal yang berada di Yaman. Pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum UAE mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah orang yang membagikan video tentang insiden pencegatan serangan rudal Houthi sebelumnya. Belum ada unggahan tentang insiden terbaru di media sosial. Serangan pada Senin terjadi ketika Herzog mendiskusikan keamanan dan hubungan bilateral dengan penguasa de facto UAE. Putra mahkota Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Herzog menginap di Abu Dhabi, kata pejabat Israel kepada Reuters. Dia akan terus melanjutkan kunjungannya setelah serangan Houthi itu, kata kantor kepresidenan Israel. Amerika Serikat mengutuk serangan tersebut. Sementara Presiden Israel tengah mengunjungi UAE untuk menjalin hubungan dan mempromosikan stabilitas kawasan, Houthi terus melancarkan serangan yang mengancam orang-orang sipil, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price dalam cuitannya. UAE dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada 2020. Perjanjian yang disebut dengan Kesepakatan Abraham dimediasi oleh Amerika Serikat. UAE secara signifikan telah mengurangi keberadaan pasukannya di Yaman sejak 2019, namun UAE masih memegang kekuasaan melalui pasukan lokal yang mereka persenjatai. Konflik di Yaman telah meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir ketika koalisi mengintensifkan serangan udara ke kota-kota Yaman dan Houthi melakukan serangan di perbatasan.